Kali ini kita akan membahas dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan hingga masa demokrasi liberal. Lalu ada apa saja sih permasalahan ekonomi yang ada di Indonesia itu? Masalah ekonomi itu tidak terlepas dari keadaan politik pada masa itu. Meskipun demikian, pemerintah Indonesia berusaha mencari solusi untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu. Contohnya adalah uang Republik Indonesia atau ORI. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia menandai kemandirian Indonesia dalam berbagai aspek, termasuk ekonomi. Sejak kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945, pemerintah Indonesia berupaya mandiri dalam mengatur keuangan, mengelola sumber daya ekonomi, dan mengeluarkan kebijakan ekonomi negara tanpa campur tangan negara bangsa asing. Akan tetapi, pada masa awal kemerdekaan tersebut, kondisi perekonomian negara Indonesia diguncang berbagai permasalahan ekonomi. Beberapa masalahnya antara lain hiperinflasi, blokade ekonomi Belanda, dan kekosongan kas negara. Berbagai permasalahan ekonomi tersebut dapat dijelaskan oleh saya. Permasalahan ekonomi pertama ada hiperinflasi. Pengertian hiperinflasi berarti kondisi ekonomi yang ditandai dengan naiknya harga barang secara cepat dan menurunnya daya beli. Hiperinflasi menyebabkan nilai uang kertas mengalami kemerosotan secara berlebihan. Kondisi ini harus dihadapi pemerintah Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Ekonomi yang belum stabil menjadi penyebab terjadinya hiperinflasi. Peredaran mata uang Jepang yang tidak terkendali pada masa awal kemerdekaan menyebabkan hiperinflasi di Indonesia. Pada masa itu tidak melarang peredaran uang Jepang karena Indonesia belum memiliki mata uang. Di sisi lain, pada tanggal 6 Maret 1946, Panglima Allied Forces Netherlands East Indies atau FNI mengumumkan berlakunya uang lincah di daerah-daerah yang dikuasai pasukan sekutu. Kebijakan FNI tersebut menyebabkan peredaran uang di Indonesia makin tidak terkendali, sehingga mengakibatkan terjadinya inflasi. Saya berikan contoh dampak hiperinflasi bagi para petani pada masa itu. Kelompok yang paling menderita akibat hiperinflasi pada masa awal kemerdekaan adalah petani. Sejak masa pendudukan Jepang, petani merupakan pihak yang paling banyak menyimpan dan memiliki mata uang Jepang. Selain itu, adanya blokade ekonomi Belanda pada masa itu berhasil menutup pintu keluar dan masuk perdagangan Indonesia. Akibatnya, barang-barang perdagangan Indonesia termasuk komoditas pertanian tidak dapat diekspor. Peredaran mata uang pada masa awal kemerdekaan ada dari rica total 2 miliar, mata uang Jepang 1,6 miliar, dan uang Belanda dari Dejavasbank ada 300 juta. Masalah perekonomian yang kedua, selain dari hiperinflasi, adalah blokade ekonomi Belanda. Pada November 1945, Belanda melakukan blokade terhadap perekonomian Indonesia. Aksi blokade ini dilakukan dengan menutup pintu keluar dan masuknya perdagangan Indonesia. Dalam aksi ini, Belanda berusaha mencegah peralatan militer masuk ke Indonesia dan mencegah keluarnya hasil-hasil perkebunan milik Belanda. Selain itu, blokade Belanda diharapkan dapat mengacaukan perekonomian Indonesia, kerusuhan sosial dan makanan Indonesia agar dapat dikuasai kembali, serta melaksanakan tujuan Belanda untuk mengembalikan eksistensinya di Indonesia. Akibat blokade tersebut, perdagangan Indonesia tertutup dan kegiatan ekspor terhenti. Yang ketiga, masalah perekonomian, selain hiperinflasi dan blokade ekonomi Belanda, ada kekosongan kas negara, di mana kita tidak bisa ekspor impor. Maka dari itu, Indonesia mengalami kesulitan ekonomi. Penghasilan Indonesia saat itu hanya bergantung pada sektor pertanian. Dukungan para petani membuat Indonesia masih bisa bertahan di tengah keadaan ekonomi yang buruk. Indonesia bahkan sampai kelebihan 400 ton beras. Seluruh kegiatan ekspor dan impor Indonesia dihalangi oleh Belanda. Aksi Belanda tersebut menyebabkan kas negara Indonesia kosong, serta pajak dan biaya masuk berkurang drastis, sehingga pendapatan pemerintah Indonesia tidak sebanding dengan pengeluaran. Di masa itu menyebabkan banyaknya pengangguran. Oh, jadi begitu. Lalu ada upaya penyelamatan perekonomian Indonesia tidak pada masa itu? Penyelamatan perekonomian Indonesia itu ada 7. Yang pertama itu ada mengatasi masalah keuangan
dengan cara menetapkan 3 mata uang yang berlaku di Indonesia, yaitu mata uang Deutsche Bank, terus ada mata uang Hindia Belanda, dan mata uang Jepang. Selain itu, pada 1 Oktober 1946, pemerintah mengeluarkan uang kertas yang disebut Uang Republik Indonesia atau ORI. Kedua, ada menembus blokade ekonomi Belanda. Nah, strategi pemerintah untuk menembus blokade ekonomi Belanda sebagai berikut ini ada 5. Yaitu ada melakukan operasi Popda dan APWI, yang kedua melakukan diplomasi ke India, yang ketiga membentuk Banking dan Trading Corporation, yang keempat membentuk Indonesia Office, dan yang kelima membentuk Kementerian Pertahanan Usaha Luar Negeri. Yang ketiga ada menyelenggarakan konferensi ekonomi. Nah, pada 1946 pemerintah menyelenggarakan konferensi ekonomi yang diadakan di dalam 2 periode. Yang pertama, konferensi ekonomi pada Februari 1946 yang membahas pemerataan bahan makanan. Yang kedua, konferensi ekonomi 2 pada 6 Mei 1946 yang membahas berbagai permasalahan ekonomi seperti program ekonomi pemerintah, keuangan negara, pengendalian harga, serta distribusi dan alokasi tenaga manusia. Nah, yang keempat ada membentuk Planning Board, badan perancang ekonomi. Nah, ada 4 badan perancang ekonomi yang dibentuk pada 19 Januari 1947. Badan ini bertugas membuat rencana pembangunan ekonomi jangka waktu 2-3 tahun. Yang kelima ada melaksanakan Kasino Plan. Menteri Persediaan Makanan Rakyat yang bernama I.J. Kasino menghasilkan rencana produksi 5 tahun yang dikenal dengan Kasino Plan atau rencana Kasino. Rencana Kasino ini meliputi rencana produksi 3 tahun yang dimulai dari tahun 1948 sampai dengan tahun 1950 mengenai usaha swasembada pangan. Nah, yang keenam ada membentuk Persatuan Tenaga Ekonomi. Persatuan Tenaga Ekonomi ini dibentuk di Jakarta pada September 1945. Nah, PTE diketuai oleh BR Motik. Pembentukan PTE bertujuan menggalang dan melenyapkan individualisme di kalangan organisasi pedagang untuk memperkukuh perekonomian nasional. Nah, yang terakhir ini ada melaksanakan program pinjaman nasional. Program pinjaman nasional ini dilaksanakan oleh Menteri Keuangan I.R. Soehartman atas persetujuan BPKNIP. Pinjaman nasional akan dibayar kembali selama jangka waktu 40 tahun. Dalam pelaksanaannya, program ini mencapai keberhasilan. Jadi itu upaya penyelamatan perekonomian di Indonesia. Ada 7 ya? Iya, ada 7. Tadi kan kita udah bahas dinamika ekonomi pada masa awal kemerdekaan. Nah, kita juga udah bahas upaya penyelamatan perekonomian di Indonesia nih. Betul banget. Gimana ya pas masa demokrasi liberal? Mari kita bahas. Ya. Oh, masa demokrasi liberal. Jadi demokrasi liberal sendiri berlangsung selama hampir 9 tahun. Dan kenyataannya bahwa Undang-Undang Dasar 1950 dengan sistem demokrasi liberal tidak cocok dan tidak sesuai dengan kehidupan politik bangsa Indonesia yang maju. Tahun 1950 sampai 1999 merupakan masa memanasnya partai-partai politik pada pemerintahan Indonesia. Pemikiran ekonomi nasional masa demokrasi liberal memasuki periode 1950-an, bangsa Indonesia berusaha menciptakan sistem ekonomi. Untuk mewujudkan sistem ekonomi baru tersebut, bangsa Indonesia masih dihadapi berbagai permasalahan ekonomi. Salah satu dari permasalahan ekonomi tersebut adalah ekonomi kolonial yang masih mengakar kuat. Sistem ekonomi kolonial juga ditandai dengan banyak perusahaan asing yang beroperasi di Indonesia dan aktivitas perekonomian yang didominasi oleh para pedagang Tiongkok. Dalam menghadapi berbagai masalah perekonomian itu, Sumitro Jojo Hadikusumo mencoba mempraktikkan sistem ekonomi nasional pada sektor perdagangan. Sumitro Jojo Hadikusumo merupakan Menteri Keuangan pada masa pemerintahan demokrasi liberal. Sumitro berusaha merangkul kaum pribumi kelas ekonomi menengah untuk menumbuhkan kelas pengusaha pribumi. Gagasan tersebut diwujudkan melalui rencana urgensi Sumitro atau yang biasa disebut Plan Sumitro. Plan Sumitro adalah salah satu upaya yang dilakukan
dengan menumbuhkan kaum pengusaha pribumi agar mampu bersaing dan usaha dengan para pengusaha keturunan Cina dan asing. Selain dari pemikiran ekonomi nasional, ada juga sistem ekonomi yang liberal. Kondisi perekonomian Indonesia mulai mengalami peningkatan pada masa pemerintahan Kabinet Natsir. Penyebab dari peningkatan ini adalah berlangsungnya Perang Korea pada tahun 1950-an yang mengakibatkan kenaikan harga komoditas dan peningkatan pendapatan ekspor. Pada tahun 1951, perekonomian Indonesia kembali tidak stabil karena menurunnya volume perdagangan internasional. Saat itu Indonesia hanya mengandalkan komoditas ekspor dari hasil perkebunan. Pemerintah belum mampu meningkatkan produksi dengan berbagai sumber daya yang ada untuk meningkatkan pendapatan nasional. Kondisi ini juga diperparah dengan kondisi lingkungan Indonesia yang masih menggunakan rancangan pemerintahan kolonial Belanda. Pemerintah Indonesia kala itu mengalami kesulitan untuk mengubah sistem ekonomi kolonial ke sistem ekonomi nasional. Menghadapi permasalahan ekonomi tersebut, pemerintah menerapkan sistem ekonomi liberal berupa pelaksanaan industrialisasi. Pemerintah Indonesia berusaha melepas ikatan ekonomi dengan Belanda melalui upaya sebagai berikut. Yang pertama ada perundingan finansial ekonomi atau PINEK. Pada masa pemerintahan Kabinet Burhanuddin terhadap pemerintah Indonesia mengirim delegasi ke Belanda dengan misi merundingkan masalah finansial ekonomi. Perundingan ini dilakukan pada 7 Januari 1956. Rancangan persetujuan PINEK yang diajukan pemerintah Indonesia terhadap pemerintah Belanda sebagai berikut. Yang pertama ada pembatalan persetujuan PINEK hasil KMB. Yang kedua ada hubungan PINEK Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Yang ketiga hubungan PINEK didasarkan atas undang-undang nasional dan tidak boleh diikuti perjanjian lain. Pada perkembangannya, usul Indonesia ditolak oleh pemerintahan dan akibatnya pemerintah Indonesia secara sepihak melaksanakan rancangan PINEK dengan membubarkan Uni Indonesia Belanda pada 13 Februari 1956. Rancangan ini melepaskan diri dari ikatan ekonomi dengan Belanda. Yang kedua, Biro Perancang Keuangan. Biro Perancang Negara dibentuk pada masa pemerintahan Kabinet Ali Sastro Hamidillo I. Biro ini bertugas merancang pembangunan jangka panjang. Biro Perancang Negara ini dipimpin oleh Juanda Kartawijaya. Oleh karena masa setiap kabinet terlalu singkat, biro ini tidak dapat menjalankan tugasnya secara maksimal. Selain itu, ketidakstabilan politik menjadi faktor penyebab kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan. Yang ketiga ada rencana pembangunan 5 tahun atau RPLT. Rencana pembangunan 5 tahun adalah salah satu kebijakan yang dikeluarkan Biro Perancang Negara. RPLT disetujui DPR pada 11 November 1958. Pada 1957, sasaran dari prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan atau MUNAP. Pembiayaan RPLT diperkirakan mencapai 12,5 miliar rupiah. Oke, selain itu ada kebijakan untuk mengatasi permasalahan ekonomi masa demokrasi liberal. Kebijakan ini merupakan salah satu kebijakan yang diterapkan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa demokrasi liberal tersebut. Perekonomian Indonesia pada masa demokrasi masih menghadapi beberapa kendala cukup berat. Selain itu, pada kurun waktu tersebut, pemerintah berusaha membangun sistem ekonomi baru untuk mewujudkan stabilitas ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah menerapkan beberapa kebijakan untuk memperbaiki perekonomian Indonesia pada masa demokrasi liberal. Selain gunting Syafruddin, kebijakan pemerintah untuk mengatasi permasalahan ekonomi pada masa itu sebagai berikut. 1. Gerakan Benteng. Di awal kemerdekaan, perekonomian di Indonesia masih carut-marut akibat penjajahan di Indonesia juga masih menanggung utang kepada Belanda. Hasil dari konferensi meja bundar, belum lagi revolusi dan perang yang terjadi setelah itu. Kolonial mewarisi perekonomian yang timpang di mana-mana, yang berkuasa, yang menguasai sumber daya. Akibatnya, rakyat pribumi biasa sulit mencapai kesejahteraan. Di masa Kabinet Natsir pada September 1950 hingga Maret 1951,
Menteri Perdagangan Sumitro Jojo Hadikusumo pun merancang gerakan benteng yang dimulai sejak April 1950. Lalu yang kedua, ada nasionalisasi perusahaan asing. Pada awal tahun 1950-an, terdapat lebih dari 6.000 bekas pegawai sipil kolonial dipertahankan dalam posisi sensor dalam birokrasi Indonesia. Banyak yang menggunakan kekuasaan mereka untuk menguntungkan kepentingan Belanda. Oleh karena itu, pada awal tahun 1950-an, para tokoh Indonesia mulai memikirkan pembangunan ekonomi nasional. Nasionalisme ekonomi diartikan sebagai aspirasi suatu bangsa untuk memiliki dan setidaknya menguasai aset-aset yang dimiliki dan dikuasai oleh bangsa lain, dan menjalankan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh bangsa lain. Untuk itu, penelitian ini akan melihat latar belakang nasionalisme perusahaan asing di Indonesia, pelaksanaan nasionalisasi perusahaan asing di Jawa Timur, dan dampak nasionalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindakan nasionalisasi perusahaan asing di Indonesia pada tahun 1950 dilatar belakangi faktor genetik maupun faktor ekonomi. Ketiga, ada sistem ekonomi Alibaba. Tujuan utamanya diberlakukan sistem ini adalah untuk memajukan pengusaha pribumi supaya dapat bersaing dengan perusahaan asing seperti penguasa Cina. Tujuan lain dari sistem ekonomi Alibaba sendiri supaya pengusaha pribumi dapat memajukan ekonomi nasional. Pertumbuhan dan perkembangan pengusahaan pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi nasional. Dan yang terakhir, memajukan ekonomi Indonesia dengan menjalin hubungan kerjasama dengan pengusaha pribumi. Oh gitu, terima kasih penjelasannya. Sama-sama. Terima kasih. Terima kasih. Dadah.